Halo, ini aku lagi ada agenda riset lapangan di Jakarta selama 2 hari gitu ya. Hari ini hari terakhir, Em, dan mungkin tadi sebelumnya sempat mikir-mikir nih mau ngomongin apa ya gitu. Nah, mungkin aku pengen ngobrolin tentang my trip gitu ya, perjalananku di Jakarta and how I feel about it gitu, dan bagaimana perjalanan di Jakarta selama 2 hari, 3 hari sih sebenarnya. Aku nyampe malam tapi ya udah langsung istirahat anyway. Perjalanan selama 3 hari ini mengingatkanku sama satu buku. Aku kasih link di bawah ya. Judulnya itu tentang Untamed Urbanism gitu. Em, jadi aku cerita dari mana ya? Mungkin dari perjalanan ya. Jujur, apa namanya? Ini perjalanan pertamaku setelah hampir mungkin 4 tahun ya, naik kereta di Indonesia. Aku cukup apa namanya? Sorry, agak miring gini sih jilbabnya. Anyway, maaf ya kalau nggak simetris. Ya setelah 4 tahun aku udah nggak pernah naik kereta ke Jakarta gitu ya. Ya apa, sendiri gitu. Jadi kalau kemana-mana tuh biasanya sama keluarga gitu ya, mbak bareng suami anak-anak. Sekarang tumben nih sendiri 4 tahun, agak kikuk juga sih rasanya gitu. Nah, tapi aku mau share ya, karena udah lama ya, udah 4 tahun gak pernah naik kereta. Jadi ada gumun-gumunnya, ada yang perasaan ih gitu. Misalnya dari kemarin di stasiun, aku naik dari stasiun Tugu ke Gambir gitu kan. Tadinya tuh aku sempat bingung, ini kan aku dapat tiket, apa namanya, dikirimin tiket dari kampus gitu, tiket keretanya dikirim via WA. Nah aku tuh bingung, ini perlu di print gak ya gitu, perlu di print gak ya, soalnya kan ini baru tiket booking gitu. Sorry ya, agak ini banget ya, kudet banget aku. Tapi ya udahlah, nggak usah di ini. Terus nyampe di stasiun, apa namanya, ternyata udah ada mesinnya sekarang. Oh oke, aku apa namanya, cukup tenang gitu. Ada mesinnya. Terus ini aku baru tahu juga kemarin itu pas aku berangkat di stasiun tuh udah mulai ada teknologi face recognition ya. Jadi kalau mau check in, KTP ku didaftarin, terus nanti pas aku masuk ke pintu stasiun tuh aku udah nggak perlu tunjukin tiket sama KTP, jadi cuman nunjukin muka aku di kamera and that's it gitu. Terus pas aku registrasi juga katanya, ibu nanti di Gambir udah ada juga bu, jadi kalau pas pulang ke Jogja ibu tinggal nggak usah print tiket lagi, nggak usah print KTP, ibu tinggal ini aja, tunjukin mukanya gitu. Oh menarik juga ya gitu, canggih juga nih, canggih apa sistem sistem transportasi kereta sekarang udah canggih, udah ini dengan teknologi. Terus aku masuk stasiun, ruang tunggunya juga menurutku nyaman gitu ya. Nah terus naik kereta juga, alhamdulillah perjalanan nyaman, lancar, nggak berasa aku naik kereta pagi ya. Jadi senang banget gitu bisa ngeliatin pemandangan di luar kereta gitu ya sepanjang jalan. Nah yang seru nih, ketika aku udah nyampe Jakarta, aku nyampe sore kan, jadi aku mau cari makan malam. Kebetulan temanku waktu itu dia nggak makan malam, jadi aku pergi sendiri gitu, jalan sendiri, terus jalan-jalan, nah ngeliatin kota Jakarta. Kebetulan aku di daerah apa namanya, Jalan Wahid Hasyim ya, dekat Masarinah gitu. Terus itu sore aku coba jalan-jalan sekitar hotel aja sih, terus coba cari-cari apa namanya, warung tenda gitu ya. Pengen waktu itu kayak aduh lagi pengen pecel ayam gitu, kayak pengen yang pedes-pedes gitu rasanya. Nah akhirnya ya di jalan, satu hal yang aku apa ya, cukup merasa beda banget sama Jogja tuh,
suara kotanya sih. Di sini klakson tuh di mana-mana, terus lampu merah juga chaos. Kebetulan ya kayak ini udah lampu merah tapi mobil masih ya gitu ya, macet ya. Oke, kalau aku nyebrang juga ya udah, jadi kalau aku nungguin lampu merah baru nyebrang, kayaknya aku nggak bakal nyebrang gitu. Jadi kayak udahlah ngikut orang, ada beberapa yang nyebrang ini yang ikut aja gitu kan. Jadi yang aku rasain tuh kayak ini banget ya, apa, chaos, rame, crowded gitu kan, bising gitu. Terus aku sepanjang jalan aku liatin itu juga apa ya, padat gitu orang. Lebih banyak orang di mana-mana gitu kan. Tapi satu sisi aku ngobrol sama orang-orang yang juga ya udah sih santai aja. Kebetulan waktu itu aku ketemu orang yang jualan kue putu gitu kan, aku ajak ngobrol. Dan ya aku sempat nanya, mas parkir mobil, ini juga jangan bikin aku kaget ya, mas parkir mobil berapa mas di sini gitu. 5.000 mbak. Oh, sejam? Hah? 5.000 sejam? Buset. Jadi kalau 2 jam 10.000. Aku kayak wah beda banget ya sama di Jogja ya, dalam hatiku ya mikirnya Jogja tuh masih parkir mobil bisa 3.000, kadang 2.000, ada yang 4.000 juga ya, tapi masih less than 5,000 gitu kan. Kayak gitu. Oh oke. Terus apa lagi ya, nah aku pas ini juga wawancara gitu ya, kebetulan kan aku lagi cari data di salah satu kementerian gitu. Dan kita bicara tentang apa ya, way of working gitu, cara bekerja. Aku nggak mau spill risetnya karena ini juga masih ongoing gitu kan. Cuman satu hal yang aku notice adalah cara bekerja. Jadi kalau waktu aku jalan-jalan itu aku menangkap suasana yang crowded, bising gitu ya. Sementara kalau waktu wawancara tuh juga very civil gitu kan, apa namanya, fasilitasnya kantor ber-AC gitu kan. Tapi kalau dilihat dari pola kerjanya nih, cara apa ya, kerjanya tuh menurutku hektik gitu. Jadi kayak apa, masih ada yang pulang kerja habis maghrib malam. Padahal misalnya kita waktu itu janjian pagi gitu, dia masih di jalan, macet. Waktu itu kemarin kebetulan hujan deras ya, jadi macet. Orang-orang pada berangkat dari Bekasi, dari Bogor gitu. So what I feel, yang aku rasakan itu adalah ya ini kota yang gak pernah tidur gitu ya, the city never sleep gitu kan. Dan ini mengingatkanku sama buku Untamed Urbanism. Jadi buku Untamed Urbanism itu kalau nggak salah, bisa aku cek dulu namanya. Editornya tuh salah satunya Adriana Allen gitu. Yang aku ingat, yang aku suka adalah buku ini menceritakan tentang bagaimana kota itu sebagai suatu ruang yang dicoba untuk diatur gitu ya, yang coba untuk dijinakkan tanda kutip. Tapi di satu sisi tuh sebenarnya kota juga ada banyak hal yang bersifat untamed atau liar, yang tidak bisa dijinakkan gitu ya. Kayak tadi misalnya contoh lampu merah masih macet gitu. Udah ada lampu merah sebenarnya sebagai sebuah infrastruktur, artefak yang berupaya untuk tanda kutip menjinakkan kota, mengatur kota supaya tertib gitu kan. Tapi nggak bisa dipungkiri juga ada untamed, ada chaos yang eksis di kota ini gitu ya. Dan kalau misalnya dilihat masalah pekerjaan juga ya, pekerjaan formal, informal, ini tuh juga koeksis di kota Jakarta ya. Yang aku lihat sebenarnya Jakarta itu kalau dilihat dari buku Untamed Urbanism bisa dipandang sebagai sebuah ruang di mana ada upaya-upaya penertiban, tapi ada juga upaya-upaya untuk melanggengkan ketidaktertiban gitu. Dan
ini tuh kalau boleh dibilang hubungannya tuh saling mempengaruhi satu sama lain gitu, and that's city gitu, and that's urban life gitu. Itu yang aku apa ya, dapatkan di buku Untamed Urbanism ini gitu. Terus kalau aku lihat ya, ada beberapa chapter yang ngasih contoh-contoh kasus menarik gitu ya di buku Untamed Urbanism. Salah satu contoh atau salah satu chapter yang menurutku mungkin menjadi chapter yang apa ya, bicara mengenai isu yang beberapa tahun yang lalu sih sempat naik daun banget, yaitu tentang konsep smart city gitu. Apa sih yang kita maksud sebagai smart city gitu. Nah, di chapter ini tuh dilihat smart city itu as a discourse, sebagai sebuah wacana gitu. Jadi smart city itu bukan hanya bagaimana kita menginstal teknologi dalam infrastruktur dan tata pengelolaan kota gitu, tapi smart city itu dipandang kalau dalam chapter ini ya sebagai sebuah upaya gitu ya untuk menertibkan kota menggunakan teknologi, smart teknologi dan lain-lain. Nah, yang menarik itu adalah di chapter ini juga cerita bahwa upaya-upaya untuk menertibkan kota gitu sebagai sebuah smart city itu juga koeksis, berdampingan dengan upaya-upaya untuk untamed, untuk tetap tidak tertib gitu. Itu yang menarik ya, yang aku lihat, dan that is really what I witness these 2 days gitu ya. Yesterday, di kemarin pas jalan-jalan di sekitar sini. Ya mungkin itu ya. So terus poinnya apa gitu. Poinnya adalah aku pikir sekarang mungkin kayak kalau kita melihat Jakarta itu udah nggak bisa lagi dengan menggunakan kacamata yang dikotomi formal informal, tertib nggak tertib, atau apalagi ya, civil uncivil gitu ya. Tapi setidaknya buat aku pribadi melihat Jakarta itu koeksis gitu. Dikotomi ini tuh dua-duanya memang saling berdampingan gitu. Yang kerja formal juga sangat tanda kutip ya bergantung sama ekonomi informal gitu kan. Aku lihat kemarin aku pas makan kebetulan pas jam-jam pulang kerja gitu ya, ketemu sama banyak yang pekerja yang juga makan di warung tenda gitu. Terus yang pekerja atau ekonomi informal juga bergantung gitu ya, hidup berdampingan sama yang pekerja formal gitu. So itu sih sedikit my 2 cents mengenai trip hari ini. Makasih ya udah dengerin.